ayo mlaku yuk. Mlaku ning ndi to? Wis pokok montoran. Awakmu ora duwe tujuanmu, aku rasa-rasen mbek awakmu. Nah kan gitu. Kalau kita bilang ayo ngopi kan, ayo kan gitu. Semangat sekali gitu ya Ustaz. Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Jumpa lagi teman-teman bersama kami di Ngaji Milenial yang diselenggarakan oleh media Pondok Pesantren Al-Amin. Nah, pada Ngaji Milenial kali ini kita akan membahas mengenai upgrade skill membaca dan memahami kitab kuning. Tentunya hal ini sangat lumrah ya bagi kalangan santri di pondok pesantren, karena Ngaji Milenial tentunya sangat dibutuhkan pada santri-santri yang sekarang untuk memenuhi keinginannya dalam mencapai ilmu-ilmu yang begitu banyak, dan begitu pula pada Ngaji Milenial ini tentunya diadakan rutin oleh media Pondok Pesantren Al-Amin. Dan jangan lupa sebelumnya saya meminta pada teman-teman untuk memfollow IG dari media Pondok Pesantren Al-Amin, yang mana telah disediakan di bawah tersebut ya. Bisa di follow dan jangan lupa untuk tetap ikuti Ngaji Milenial yang mana diadakan rutin oleh media Pondok Pesantren Al-Amin. Nah, sebelum kita menginjak pada materi ya, kali ini yang mana nantinya akan dibahas oleh pemateri kita yang sangat-sangat spesial ya, karena tentunya sangat masyhur. Nah, sebelum itu saya akan membahas sedikit atau bincang sedikit mengenai materi kali ini, yaitu memahami dan membaca kitab kuning. Tentunya kitab kuning selain sangat masyhur di kalangan pondok pesantren bagi seorang santri, kitab kuning juga tidak hanya dikaji oleh seorang santri, akan tapi di kalangan luar pondok pesantren juga dikaji. Nah, karena banyaknya sumber ilmu yang dibahas pada kitab kuning, tentunya hal ini menjadi kebutuhan untuk kita kaji dan kita lebih mendalami hal tersebut gitu. Baik, sebelumnya mari kita buka kegiatan siang yang pagi yang menginjak siang ini ya, menginjak siang kali ini, yang mana untuk membuka upgrade skill membaca dan memahami kitab kuning, mari kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, selanjutnya sebelum kita menginjak pada bincang-bincang santai ya, perlu kita ketahui bahwasanya Ngaji Milenial ini santai ya, kita tidak hanya terfokus pada materi saja, tapi kita bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai membaca dan memahami kitab kuning apapun itu, bisa kalian tulis nantinya di kolom komentar dan nanti akan dibuka sesi pertanyaan begitu. Baik, sebelum menginjak pada materi, dan kita lebih baiknya mengenal lebih jauh pada pemateri kali ini, yang mana ada istilah kalau tidak kenal, jika tidak kenal maka tidak sayang, kalau terlalu kenal kesayang-sayangan ya Ustaz. Gitu. Baik, pemateri kali ini kita berhadapan langsung bersama Ustadz Luqmanul Hakim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah ini alhamdulillah baik-baik saja. Sampai Ya, gimana? Alhamdulillah sehat sekali Ustadz. Baik, Ustadz Luqmanul Hakim ini beralamat di Nganjuk, Pengkol, Warujayang ya Ustadz, Kabupaten Nganjuk. Bukan gitu. Pengkol kan? Oh, gimana Ustadz? Pengkol. Oh, Pengkol Ya, gitu. maksudnya Pengkol. Ya Ustadz. Pengkol. Maaf Ustadz, soalnya kalau kawasan daerah Kediri tidak begitu paham soalnya gitu bacanya Ustadz, karena saya sendiri itu dari Madura gitu Ustadz ya. Baik, beliau itu termasuk alumni pondok pesantren yang mana masuk pada tahun 2014 akhir, kemudian keluar pada tahun 2018. Adapun jabatan beliau Ustadz Luqmanul Hakim ini
selama di Pondok Pesantren Al Amin, beliau itu menjabat sebagai keamanan pondok pesantren ya Ustadz. Iya. Pernah jadi keamanan. Oh berarti pernah sangar juga Ustadz ini. Gitu. Ya. Kemudian beliau diangkat menjadi pembimbing asrama MTS Al Amin. Kemudian beliau aktif juga seorang aktivis di organisasi OSIMA. Beliau menjabat sebagai syiar pada tahun 2014 sampai 2016 ya Ustadz. Ya. Kemudian setelah itu beliau memutuskan untuk boyong tapi tetap menjadi santri walaupun santri aktif di luar gitu. Bukan boyong Kang, pindah tempat untuk belajar. Iya benar Ustaz. Jadi teman-teman jangan sebagai santri kita tidak sepatutnya ketika keluar kita anggap boyong dan putus ikatan dengan pesantren gitu ya Ustaz. Betul ya. sekali. Ya. Beliau terus kemudian mengabdikan diri di pondok pesantren sebagai pengajar di madrasah diniyah. Sampai dari 2017 sampai sekarang gitu ya Ustaz. Kemudian ada pun riwayat pendidikan pesantren, beliau lulusan dari Pondok Pesantren Al-Fattah Pule Nganjuk ya Ustaz, kemudian di Pondok Pesantren Al Amin gitu. Baik, untuk lebih enaknya bisa nanti kita bincang-bincang lebih lama lagi selama 1 jam ke depan kita akan bersama Ustadz Umanul Hakim akan berbincang mengenai upgrade skill membaca dan memahami kitab kuning. Baik Ustadz, untuk pertama mengenai kitab kuning Ustadz, tentunya tidak lepas dari pengertian dan kitab kuning itu seperti apa dan dan kehebatan dari kitab kuning itu apa gitu ya Ustaz? Sebelumnya terima kasih atas waktunya dari semua media santri Al Amin ya. Media santri Al Amin telah memberi kesempatan saya untuk hadir di sini. Sebenarnya saya ini agak grogi, gugup dan kayak tak tahu diri gitu. Saya ini siapa kok berani duduk di sini? Itu sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak telah memberi kesempatan. Saya di sini hadir itu lihat judulnya aja udah ngeri, bulu kuduk saya itu merinding. Ngaji milenial, padahal saya juga masih ngajian gitu. Kok ngaji milenial gitu. Yes, kita sharing aja ya, sharing mengenai bagaimana perjalanan mungkin. Jangan ngaji kesannya saya yang ngaji, saya belum bisa apa-apa juga gitu. Jadi ya sharing aja mungkin pengalaman mengenai upgrade skill cara membaca dan memahami kitab kuning gitu ya. Sebelumnya gini, kitab kuning itu kalau menurut pengetahuan saya itu merupakan istilah saja sih, istilah dari penyebutan karya-karya ulama salaf yang diajarkan di pondok pesantren ataupun di tempat lain yang kebetulan itu berwarna kuning. Iya. Dan isinya itu meliputi termasuk di situ di dalamnya ilmu akidah, terus ilmu fikih atau ilmu akhlak atau tasawuf atau ilmu alat dan lain sebagainya. Jadi itu sih kalau menurut saya kitab yang dinamakan kitab kuning itu hanya istilah saja. Mungkin ada istilah lain, kita menyebutnya kitab gundul mungkin ya kan. Penyebutnya biasanya di pondok, ngaji apa? Ngaji kitab gundul. Wah, kok gundul kitabnya? Apa gek enek rambutnya ya? Bukan yang dimaksud gundul di situ, dia tidak mempunyai harokat atau syakel, tidak ada fathah, tidak ada domah atau tidak ada sukun, kasroh dan lain sebagainya. Itu biasanya disebut atau sering dikenal dengan kitab gundul atau kitab kuning. Jadi sebenarnya di situ ajarannya ya ajaran Islam gitu, meliputi akidah, meliputi ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Itu mungkin dari saya ya pengertian daripada kitab kuning. Jadi kitab kuning secara lumrahnya itu memang sebuah istilah gitu. Iya,
secara Masa umum. sebuah istilah Itulah yang di yang apa, kita kenal. kita kenal gitu, ya. Yang kita kenal. Kemudian kalau kayak gitu berarti tidak semuanya yang kita kenal sebagai kitab kuning itu hanya berisi apa ya, materinya seperti agama-agamanya saja gitu ya Ustadz. Gitu. Jadi kalau kitab kuning ternyata bukan hanya sekedar kitab-kitab biasa, akan tapi juga berisi banyak ilmu keilmuan seperti ilmu agama gitu ya Ustaz. Iya. Ya. Termasuk apakah kan kitab kuning sering kita istilahi atau kita kenal dengan kitab gundul juga Ustaz. Iya. Apa kalau setiap kitab yang tidak ada harokatnya atau kitab gundul itu pasti apa ya, kitab kuning Kitabnya gitu kuning Ustaz. gitu. Iya gitu. Ya gimana ya Apa- kalau penyebutannya ya. Iya. Ya emang dahulu kala sih untuk apa? Mungkin yang ada dalam percetakan yang mudah dicari itu warnanya kuning mungkin. Tetapi kan kalau dalam masa-masa sekarang itu kitab-kitab kuning itu kan banyak yang putih sekarang kitabnya, banyak yang udah dijilitan. Kalau zaman dahulu itu kan nggak seperti itu. Nah, karena kertas kuning itu mudah dicari, terus apa, kertas yang umum, kertas yang murah, terus nggak berupa jilitan. Akhirnya ketika mau ngaji biasanya santri-santri itu bawanya lembaran gitu, lembar per lembar, nggak langsung kitabnya, akan tetapi lembar per lembar. Nah terus sekarang masuk ke apa, seberapa pentingkah, ya kan, seberapa pentingkah kitab kuning itu. Kalau menurut saya pribadi sebagai seorang santri ya, itu sangat penting sekali ketika kita belajar untuk mendalami kitab kuning. Karena apa? Karena kitab kuning itu adalah apa, mensupport, menjabarkan lebih luas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tahu bahwa hukum Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ada dua. Sedangkan letak atau posisi daripada kitab kuning itu untuk menjabarkan atau untuk memberi ulasan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada ilmu fikih, memang ilmu yang sangat vital, ilmu yang sangat rentan untuk apa, banyak perselisihan di situ kan ya, ilmu fikih itu. Nah, pentingnya kitab kuning sebenarnya di situ. Kalau kita langsung menggali atau istimbatul hukmi dari Al-Quran atau As-Sunnah, kita bisa seenaknya sendiri, nggak ada batasan-batasan bagaimana atau disiplin-disiplin ilmu bagaimana untuk istimbatul hukmi. Padahal syarat-syarat jadi seorang mujtahid itu kan harus memiliki kriteria. Salah satunya mungkin harus hafal Al-Quran, harus hafal berapa ribu As-Sunnah, kan gitu. Harus menguasai ilmu ulumul Quran, ilmu asbabun nuzul, ilmu lain-lain sebagainya lah. Begitupun hadis, begitupun As-Sunnah. Kita harus menguasai ilmu-ilmu tersebut. Kalau toh nanti kita tidak menguasai itu, akhirnya ketika mengambil hukum dari Al-Quran atau As-Sunnah bisa seenaknya sendiri, bisa tergantung kepentingan kita sendiri kan gitu. Akhirnya hukum Islam itu nggak bisa baku, nggak bisa dijadikan panutan. Wong seenaknya sendiri kalau kita mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka pentingnya kita belajar kitab kuning itu supaya kita paham batasan-batasan. Karena pada dasarnya ulama mengarang kitab kuning itu untuk itu, memberi penjelasan. Seumpama ada contoh gini, ada sebuah hadis Nabi pernah dawuh, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," kan gitu. Ya. Salatlah kalian dengan muni usolli. bukan ya. Maksudnya gini, salatlah kalian seperti kalian melihat salatlah kalian seperti kalian melihat salat saya. Kan ya, gitu. Kanjeng Nabi pernah dawuh. Nah, terlalu umum itu. iya, terlalu umum. Iya. Itu gimana? Dan siapa sekarang yang pernah lihat Kanjeng Nabi sholat? Kan nggak ada. Iya. Nah, taunya ada
takbir, ada ruku, ada gerakan sujud dan lain sebagainya. Itu kan kita belajar dari ulama salaf, dari keterangan-keterangan di kitab kuning, bahwa Nabi itu sholatnya begini loh tata caranya, kaifiahnya sholat itu ada. Oh, harus takbiratul ihram, harus ada niat, harus berwudu dulu. Itu mungkin. Jadi kalau kita belajar kitab kuning sebenarnya lebih belajar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, otomatis secara Jadi otomatis. secara tidak sadar bahwasanya kitab kuning itu penjabaran dari Al-Quran dan Sunnah gitu iya, ya, iya, Ustaz. iya. Jadi dan juga ada gak sembarangan kita Gak kalau buat sembarangan, kitab kuning iya, gitu. gak Moro-moro jadi ulama gitu Ustaz, Iya. enggak gitu. Ya. Lucu kalau gitu, semua dianggap ulama. Ya. Ya tentunya Ustaz, karena kitab kuning ini merupakan hal yang tidak sembarangan dan termasuk juga tentunya sebelum kita memahami dan membaca kitab kuning, tentunya banyak sekali dari kalangan santri yang ingin menguasainya itu perlu persiapan Ustaz. Lah, yang perlu kita siapkan, hal yang perlu kita siapkan itu seperti apa Ustaz dalam membaca kemudian memahami kitab kuning tersendiri gitu. Iya. Oh, untuk hal yang perlu dipersiapkan untuk membaca ya. Kalau kita ingin bisa membaca kitab kuning, yaitu kita harus belajar yang namanya ilmu alat namanya. Ya, yang termasuk tergolong dari ilmu alat di situ adalah ilmu nahwu, ilmu shorof, terus ilmu balaghah dan lain sebagainya, bayan batik dan lain sebagainya ya. Yang terpenting di sini ada ilmu nahwu dan shorof. Nah, karena apa? Ketika kita belajar ilmu nahwu dan shorof, itu kita bisa mengerti bagaimana sih bentuk-bentuk atau bagaimana sih tata cara ketika ada huruf ini. Seumpama contoh kecil ada fa, ro, dot, ta, ya ada huruf seperti itu. Nah, ini harokatnya bagaimana? Nah, itu kita bahas di ilmu nahwu dan shorof. Itu yang terutama adalah kita menguasai atau belajar ilmu nahwu dan shorof. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ketika kita ingin bisa untuk membaca kitab kuning, itu harus mengkulinokan diri. Apa yo kulino itu apa yo? Membiasakan ya. Karena apa? Al kulino minal biasa wal kulinten kan ya. Iya. Padahal artinya sama saja. Kulino, biasa dan kulinten itu bahasa Jawa semua kayaknya. Jadi harus diterapkan gitu. Iya, Ustaz, harus dibiasakan sering-sering. untuk membaca, gitu. Iya. Witing tresno jalaran soko kulino kan gitu. Gitu ya Ustaz. Jadi ya sering-sering lah kita membaca kitab yang ada harokatnya. Ya sesering mungkin gitu. Terus yang ketiga itu kesemuanya itu kita bisa untuk memanage waktu atau membagi waktu. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membaca kitab kuning itu adalah waktu. Ya, kita bisa disinilah seumpama saya juga pondok sini dahulu. Jadi dengan keadaan atau dengan kegiatan seperti ini, pagi kita kegiatan sekolah atau kuliah atau lain sebagainya, ada yang mengajar lah sampai sore mungkin, kemudian ada kegiatan diniyah di malam hari, kemudian ada kegiatan apalagi ngaji bandongan dan lain sebagainya. Itu kita bisa memanage atau membagi waktu kita, itu dijadwal lah seenggaknya. Saya dulu juga gitu soalnya. Itu keinginan saya, kulinonya apa kebiasaan saya ketika di rumah itu mempunyai jadwal seperti itu. Jadi mempunyai urek-urekan cilik, mempunyai urek-urekan yang kecil, catatan not pribadi, mempunyai catatan pribadi. Itu mulai bangun tidur saya harus ngapain, mulai dari ini dan itu. Nah, untuk fokus ke kitab ini, kalau dari saya itu ada yang namanya satu, saya menyediakan waktu untuk membaca kitab yang ada harokatnya. Itu yang kedua,
saya membaca apa yang namanya sorogan. Sorogan itu saya membaca kepada teman mungkin atau kepada guru mungkin. Itu yang saya lakukan. Terus yang ketiga, saya membaca nadam-nadam ilmu nahwu atau ilmu sorof. Yang keempat, saya menghafal ilmu nadam dan ilmu sorof. Nah, di lain kesemuanya itu saya juga menulis. Saya juga menulis atau menyalin ulang lah, bukan menulis lah. Kalau menulis kan hal baru. Mungkin menyalin ulang daripada kitab yang saya hafalkan, mungkin kitab yang saya baca mungkin. Nah, itu. Karena apa? Di samping kita menyalin ulang, kita juga sambil membaca. Ya kan? Beda kalau membaca saja. Kita menyalin, kita menulis, itu berarti kita membaca. Ya kan gitu. Kalau kita tidak menulis atau menyalin berarti kita tidak membaca, ya kan? Iya, otomatis ya, itu membaca itu masuk ketika termasuk kita ketika menyalin atau menulis. Nah, gitu. Itu mungkin tips-tipsnya. Jadi ada pembagian waktu-waktu khusus dan kita harus konsisten dan komitmen. Kalau ada kegiatan apapun yang mengganggu waktu kita, ya harus dihilangkan semaksimal mungkin. Enggak usah banyak-banyak lah. Kita kasih waktu mungkin untuk membaca kitab yang ada harokatnya satu hari cuma 5 menit 10 menit insya Allah cukup itu. Jadi setidaknya kita memberi luang gitu, luang waktu. Iya, ada luang waktu untuk itu. Nah, mungkin kita sorogan kepada teman itu nantilah kita teruskan. Oke, nanti kita teruskan lah. Jadi seperti itu dulu. Ternyata banyak sekali yang perlu disiapkan dalam memahami. Nah, tidak hanya sekedar kita baca kitab kemudian kita baca alasan. Kalau saya dulu itu Ustadz, kalau pertama kali lihat kitab kuning itu saya baca fathah semua gitu Ustadz. Jadi kata be atau haro gitu Ustadz. Jadi fathah semua. Saya nggak tahu hukumnya gitu Ustadz. Terus kakak tahu kan. Jadi kitab kan nggak apa-apa ya Ustaz, nggak apa-apa kalau tidak. Beda hanya kalau Al-Quran gitu. Kalau Al-Quran baca salah itu kan dosa kan Ustaz. Iya Ustaz. Nah, banyak sekali selain kita harus menyiapkan untuk ilmu-ilmu alat seperti nahwu, sorof, juga kita harus menyiapkan waktu luang kita, terutama waktu banyak kita untuk memahami dan membaca atau mempraktekkan ilmu alat tersebut pada kitab kuning gitu ya Ustadz. Iya. Terus kemudian hal yang paling penting dari itu tidak mudah putus asa gitu ya Ustadz. Tentunya sekali mempunyai tekad yang kuat gitu ya Ustadz. Idil fatah hasba tikoti hirufi wa kullu malam ya'taqid lam yang tafi kan ya, gitu. Ya, itu kaidah alfiyah kan Emriti ya Ustadz ya Emriti. Ya. Jadi dalam mempersiapkan membaca dan memahami kitab kuning, kita tentunya tahu bahwasanya ilmu alat itu salah satu gramatika ya Ustaz, gramatika dalam berbahasa Arab gitu. Terus apakah kita harus juga menghafalkan kosakata bahasa Arabnya itu Ustaz? Ya, itu sangat diperlukan ya sebenarnya. Kita memperbanyak vocabulary kalau bahasa Inggrisnya ya mungkin mufradat gitu ya Ustaz. Iya, mufradat dan lain sebagainya. Itu kan termasuk di kebiasaan tadi. Perkulinaan tadi perkulinoan tadi al biasa minal kulino wal kulinten itu tadi kan. Ketika kita sudah biasa mengucapkan sesuatu, itu pasti secara sendirinya itu terbiasa mengucapkan seperti itu. Contoh sajalah, kita biasa mengucapkan kata-kata yang kotor karena cara nggak sengaja ketika dijahilin temen itu langsung spontanitas kan keluar kata kotor ya nggak ngapalin tapi ngapal gitu ya Ustaz. Ngapalin padahal kita langsung nama binatang ada semua kebun binatang disebutkan mungkin di temennya padahal temennya orang kan gitu yang ayam lah, sapi lah, kuda lah dan lain sebagainya kan itu kan karena kebiasaan. Nah kita juga gitu. Sekarang gini loh, yang namanya mie instan aja ya, itu kan perlu direbus kan gitu. Namanya mie instan ya. Instan kan harusnya kan udah jadinya, udah jadi ya gitu. Itu masih perlu direbus, prosesnya masih gitu. Ada prosesnya gitu. Apalagi kita mempelajari kitab kuning ini. Jadi nggak semudah itulah Ferguson kan instan gitu ya Ustaz. Iya. Sebenarnya tidak semuanya Ustaz. Harus ada tahap demi tahap gitu ya. Setelah itu tentunya kalau kita membaca dan memahami Ustaz,
akan ada hal-hal yang bisa mempermudahkan kita atau tips kita dalam membaca dan memahami kitab kuning agar lebih mudah dan lebih cepat itu gimana Ustaz? Iya. Lebih efisiennya? Sebenarnya banyak tips-tips ya, tapi kalau menurut saya itu banyak cara-cara lah, banyak metode-metode untuk bagaimana tips-tips memahami dan membaca mungkin kitab kuning. Itu kalau di sini juga ada madrasah diniyah, jadi sampean harus semaksimal mungkin memanfaatkan kelas atau tahapan itu. Itu sebenarnya juga juga mendukung kita, proses kita bagaimana kita mengetahui atau bisa membaca atau memahami kitab kuning. Makanya di sini ada pembagian kelas, ada kelas 1 ibtidaiyah, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 ibtidaiyah, terus naik tingkat lagi ada sanawiyah ya. Ada ula, wusto, ulia kan gitu, ada tingkatan-tingkatan. Nah, sebenarnya itu juga mengacu pada itu. Kita belajar untuk bisa bahasa Arab. Sebenarnya seperti itu. Di kelas 1 pun sudah diajar nahwu, di kelas 2 pun juga ada tasrif kan gitu, kelas 3, kelas 4, kelas 5 ada imriti, ada alfiyah, terus ada jawahirul maknun apa balaghah kan gitu. Ada ilmu-ilmu disiplin-disiplin yang di situ mendukung kita, mendorong kita untuk bisa belajar. Ya tinggal sikap kita bagaimana mendalami tersebut kan gitu. Bagaimana menseriusi apa? Nenani sekolah, ojo nggur pokok mlebu terus nanti tidur di kelas karena capek kan gitu. Janganlah seperti itu. Itu salah satu. Nah, mungkin ada lagi kalau di pondok sini namanya bandongan. Iya, bandongan itu biasanya Mbah Yai atau gus-gusnya atau nenengnya membacakan sebuah kitab terus kita yang maknai. Nah, di posisi seperti itu adalah momen yang penting juga. Sebenarnya momen yang pentingnya apa? Satu, kita bisa tahu bagaimana cara Mbah Yai atau cara gus-gusnya, cara neneknya membaca, ya kan? Kita udah belajar di kelas, ya, kita mempraktekkan dengan menyimak, memahami bagaimana bacaan Mbah Yai, bagaimana bacaan gus-gusnya ketika belajar, ketika ngaji bandungan tersebut. Jadi kita bisa meneliti tersebut sambil memaknai. Jadi memaknai sambil berpikir, ya. Nanti kalau ada mungkin ada salah satu keterangan yang penting kita catat. Nah, itu momen yang sangat penting sebenarnya, momen yang sangat penting di situ. Jadi bukan kita hanya memaknai saja barbar selesai, bukan. Akan tetapi kita juga memaknai, kita juga berpikir nanti ketika menemukan hal yang muskil mungkin bisa musyawarahkan dengan temannya. Kok gini toh? Kok gini toh? Oh, ternyata gini. Ya, akhirnya ketemu jawaban. Itu. Terus selanjutnya ada lagi metode sorogan. Ya, sorogan. Sorogan itu kita yang membaca, mungkin teman atau guru atau gusnya itu yang menyimak bacaan kita. Nah, itu juga sangat penting sekali. Ya, itu juga sangat penting sekali. Metode seperti itu sangat penting karena apa? Kita dilatih mengucapkan ini loh. Lisan ini kalau enggak dilatih untuk berbahasa seperti itu pasti sulit untuk mengucapkan. Itu pasti berat gitu. Jadi kalau dulu waktu saya belajar qiraat lah, contohnya qiraat itu belajar membaca Al-Quran dengan dilakukan Al-Quran ya, gitu ya Ustaz. itu harus pagi-pagi bener, itu harus 4 jari ini masuk dalam mulut. Jadi mulut itu harus mengombo. Biar apa? Biar mudah untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Biar mudah. Jadi lah ini juga harus dilakukan. Ini juga harus dilakukan. Makanya mungkin penting sekali ini metode sorokan ketika kita sering mengucapkan apalagi di depan guru kita. Nah, itu kan bakal ketemu gitu salah benarnya gitu. Iya, bakal ketemu nanti kamu diberitahu bahwa ini benar, ini salah, ini tata caranya begini, ini termasuk ini ya. Itu mungkin kembalinya lagi ke i'rab kan
apa ya, ruhnya ilmu nahwu kan ada di i'rab, semua kembali ke i'rab kan gitu, semua kembali ke i'rab. Makanya penting untuk menghafal dan memahami ilmu nahwu tersebut. Itu. Terus yang terakhir nggak kalah penting, ini yang mungkin sampean harus lakukan adalah mengadakan sawir. Sawir itu Maksudnya sawir musyawarah. Oh, musyawarah Ya, gitu. musyawarah. Sampean musyawarah mungkin buat kelompok kecil lah, kelompok sendiri mungkin dari temennya sampean atau senior sampean. Dulu saya juga gitu soalnya. Pertama kali mondok di sini, yang saya kenal itu pertama kali di sini adalah Kang Naim almarhum. Ya, Kang Naim. Ya. dia orang Nganjuk yang kebetulan nikah dapat Blitar dan sempat jadi ustadz di sini kan, Kang Naim itu. Itu yang saya kenal. Kemudian ada lagi yang lebih senior lagi kan, Kang Naim, Kang Sani, terus Kang siapa, Kang Suryo, Kang Rofi, Kang Roni, Kang Sahrul, dan itu saya lebih suka kenal dengan senior. Ya, karena apa? Kalau kita kenal yang lebih senior, itu pengalamannya yang didapat pasti lebih banyak daripada saya. Itu yang saya lakukan, itu yang saya membuat saya lebih tertarik kepada senior itu. Tapi juga enggak membuang kok yang sepantaran dengan saya, yang junior enggak saya kenal, enggak. Semua tetap saya kenal. Semua tetap. Cuma yang sering ketika ngobrol, ketika keluar bersama itu sama senior. Makanya saya dekat sama senior alhamdulillah. Kang Irfan juga, Kang Irfan Kuningan Barat, yang Kuningan Jawa Barat sana, yang kebetulan saya mondok di sini, beliau jadi ketua pondoknya itu. Kang Itu Irfan namanya. Keluarnya sama senior untuk sawir gitu, untuk bahas-bahas kita. Iya, untuk membahas ini. Tentunya sambil ngopi gitu ya. Iya. Jadi ketika mungkin keluarlah ngopi atau Gitu. kemana lah. Iya. Jadi ada prinsip saya, otak saya itu saya harus menghasilkan satu ilmu seenggaknya gitu dari mereka. Gitu. Iya. Bukan memanfaatkan ya. Apa ya? Maksudnya memanfaatkan waktunya. Iya, gitu. memanfaatkan kita waktu untuk itu. Bareng Iya. senior untuk Oke, gitu. kita ngobrol guyon-guyon, oke, kita ngobrol santai, oke, kita ngobrol ya namanya anak muda, cewek pastinya kan gitu. Oh, cakai ayu, cakai itu hanya sekedar apa? Abang-abang lambe lah, lesan lah, guyonan saja, mungkin kan jenuh lah. Terus kemudian saya kemungkinan bawa permasalahan lah sedikit mengenai mungkin tata cara bagaimana saya membaca ini ada masalah ini mungkin, dan akhirnya menemukan jawaban. Terus saya itu waktu di sini ya itu membuat kelompok kecil. Biasanya kalau sama seangkatan saya itu sama Kang Sifa, Kang Bukhori, Kang Yazid. Biasanya itu ada musyawarah kecil-kecilan. Jadi setelah diniyah mungkin atau setelah sholat isya, setelah ngaji itu kita kumpul sambil ngopi. Kopinya dibawa ke ruang tertentu mungkin ya, sambil bawa kitab, kita ngobrol di situ. Yang ngulik-ngulik itu karena apa? Saya melakukan musyawarah itu manfaatnya banyak sekali gitu. Jadi otak kita itu kayak dituntut untuk berpikir lebih. Dan pada akhirnya saya juga pengen membeli kitab ini, pengen membeli kitab itu, karena itu menemukan masalah yang mungkin di situ tidak ada solusinya. Terus ketika ditanyakan kepada yang lebih tahu kok belum temu juga, terus pada akhirnya beli kitabnya. Oh, sampean golek kitab iki lho, paling enak ning kitab kuwi. Akhirnya termotivasi beli kitab. Ya, akhirnya iya belajar terus menerus. Ya, sama Kang Rofi juga seperti itu. Juga menyediakan waktu untuk musyawarah. Ya, jadi kalau di tingkat prosentase mungkin pengajaran di kelas itu 30%. Terus pengajaran ketika sampeyan sorogan itu 40%, ketika musyawarah itu juga 40%. Jadi pas 100. Mungkin itu pas, jadi sampeyan menyimak guru, sampeyan membacakan kepada guru, sampeyan mengadakan musyawarah. Insya Allah kok sampeyan mengadakan itu sistem musyawarah, ya nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah sampai 15 orang, 10 orang, cukup 3 lah minimal. Yang satu membaca, yang satu mengartikan atau murodi, yang satu menyimak. Ya,
Nanti ada pertanyaan, kita bahas bareng-bareng. Jikalau muskil atau belum ada jawaban, kita tanyakan ke yang lebih tahu. Pada akhirnya kita kan juga tahu, oh ternyata begini kan gitu. Sistem musyawarah kan gitu. Jadi buatlah minimal 3 orang yang mungkin setekad dengan kita ya, sepemikiran dengan kita. Aku pengen iso kitab kuning. Nah itu mungkin yang dari saya ya. Bagaimana cara memahami tips-tips mungkin. Berarti ketika kita bermusyawarah dengan teman-teman kita itu kan apa fokus membetulkan bacaannya saja gitu Ustaz. Ya itu kan tadi saya bilang ada minimal tiga orang. Jadi yang satu membaca. Ya berarti kan ketika membaca kita fokus pada ilmu alat. Ya ilmu apa yang nahwu, sorof, harokatnya lah. Ini sorofnya gimana, kok bisa, oh contohnya babu solati ya af'alun ya mahsusotun, kok bisa dibaca mahsusotun itu gitu, kenapa kan gitu. Nah itu mungkin dari segi bacaannya. Nah nanti ada yang murotinya maksudnya dari ini loh, maksudnya dari bacaan sholat, maksudnya dari pengertian hiya af'alun, hiya syar'an, af'alun, akwalun, wa af'alun, mahsusotun, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim kan gitu. Sholat adalah menurut syara kan gitu. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dikhususkan, yang dibuka atau yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, ini kenapa kok bisa dimurati seperti ini? Ini kenapa kok artinya? Kalau artinya begini bagaimana? Nah, itu dari segi memahami atau ketika murati. Nanti muncul pertanyaan-pertanyaan mungkin. Kenapa kok harus diakhiri seperti itu? Kenapa kok pengertian seperti itu? Nah, pada akhirnya kan, oh iya nyapo yo. Nah, akhirnya cari alasan, cari penguat lain di kitab lain mungkin. Oh, bahasanya yang gini loh, nyapo kok diawali dengan takbir itu alasannya di sini loh. Oh, kenapa kok diakhiri dengan salam? Oh, alasannya gini loh. Pada akhirnya otak kita itu disuruh untuk berkembang, dipaksa gitu. Itu pasti ketika kita membahas sesuatu itu pasti akan muncul sesuatu. Jadi idza tama amrun bada naksuh kan gitu. Ketika ada sesuatu yang sudah sempurna pasti akan kelihatan kekurangannya. Kan gitu. Makanya kalau di organisasi ada yang namanya evaluasi. Ketika ada kegiatan ini nanti evaluasi. Terus ketika ada kepengurusan lah organisasi ada yang namanya LPJ kan itu, laporan pertanggungjawaban. Itu kan semuanya di situ letaknya. Oh, kekurangannya di sini. Oke, untuk kedepannya kita bisa memperbaiki lagi kan gitu. Akhirnya jadi berkembang. Mungkin seperti itu. Ya musyawarah seperti itu. Yang saya rasakan seperti itu rasanya. Juga kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan milenial sekarang ya Ustaz. Iya, insya Allah ya. Kita sering mengadakan musyawarah ya. Nah, ketika kita membaca dan memahami Ustaz, tentunya banyak sekali kendala Ustaz dan kesulitan bagi santri, terutama santri baru Ustaz. Ini kok ada kitab Arab semua agak ada harkatnya lagi Ustaz. Serondeng ya opo. Baca Al-Qur'an saja bengak-bengok gitu Ustaz. Jadi cacing model opo. Iya, mau dibaca gimana, mau jemaah gimana itu kan tentunya sangat menjadi beban bagi santri terutama santri pemula gitu Ustaz dalam memahami dan membaca kitab kuning. Nah, biasanya yang dihadapi itu Ustaz apa saja selain hal itu Ustaz? Selain kendala gak ada harkatnya Ustaz. Kesulitan yang dulu saya rasakan yang pengalaman pribadi sih. Yang saya rasakan itu satu, rasa males mending rebahan ya toh. Itu yang saya rasakan. Saya orangnya rebahan ya, pas lah. Saya itu termasuk orang yang sulit sebenarnya, sulit untuk mendalami, mempelajari seperti ini, hal-hal seperti ini. Malas banget saya. Ya mending rebahan merupakan dunia saya kan gitu. Rebahan, lihat anime, animenya Naruto, One Piece gitu. Wibuan itu. Iya. Ternyata Hakim suka wibu juga. Kan wibuan. Iya Kang ya. Iya Ustaz. Bahasa anak sekarang kan wibu. Mungkin itu ya yang saya rasakan, kesulitan itu sangat mengganggu saya itu. Itu satu mungkin kesulitan yang timbul di saya itu. Satu, males, yang kedua gengsi. Nah,
Gengsi dalam artian gengsi apa? Sok bisa gitu. Ya, egonya itu keluar terus, nggak mau disalahkan. Terus ketika mau tanya-tanya gengsi, kae lo sopo kan gitu. Kae lo gak iso, kae lo luwih iso sopo gitu, aku. Dan iya. lebih merasa lebih daripada orang lain. Iya, Ustaz. Itu. Terus yang ketiga mungkin apa yo? Tidak punya motivasi dari internal atau eksternal. Jadi dari diri sendiri tidak ada motivasi untuk lebih baik atau untuk belajar hal tersebut, atau dari eksternal pun tidak ada motivasi tersebut. Mungkin 3 hal itu. 1 malas, 2 mempunyai rasa gengsi yang sangat tinggi, dan yang ketiga itu tidak ada pendorong dari internal atau eksternal. Nah, mungkin seperti itu kesulitan-kesulitan yang dulu pernah saya alami. Beneran saya orangnya dulu gengsi banget. Ya, gengsi campur malu. Nah, ketika mau tanya itu wis malu nih dulu ketimbang tanya. Nah, kan wajarnya kan tanya dulu baru malu kan gitu. Iya. Ini enggak, malu dulu baru tanya, baru enggak tanya. Akhirnya ya enggak nemu jawabannya. Akhirnya ya tetap di sini. Apa namanya? Dedel gitu. Iya, benar sekali Ustadz. Yang memang terutama yang lebih senior terkadang gitu yang paling dihadapi oleh senior gitu Ustadz. Merasa kita lebih tahu, jadi nggak perlu ikut campur sama yang kayak gitu. Nah, kemudian ini Ustadz, mengenai tentunya kalau kitab kuning kita tidak lepas dengan bahasa Arab juga Ustadz gitu. Kalau kita sedikit ngobrol saja Ustadz. Betul. Kalau kita bisa memahami ilmu alat, nahu, sorof gitu ya Ustadz. Apakah orang Arab gitu, orang Arab itu bisa juga baca kitab kuning gitu, maksudnya hanya bermodal bahasanya mereka sendiri gitu? Ya sebenarnya sih dari kemunculan daripada ilmu-ilmu nahu sorof kan dari orang-orang Arab. Orang Arab. Ya otomatis, ya secara otomatis itu bisa gitu. Iya. Karena penting dari sejarahnya ilmu nahwu kan juga gitu. Ada perkataan-perkataan yang berbeda, akhirnya dibentuklah terwujudnya ilmu nahwu kan gitu dari perkataan-perkataan itu. Nah, kemudian dalam menghadapi semua kesulitan tersebut Ustadz, tentunya adanya solusi Ustadz. Nah, apa biasanya Ustadz solusi yang pas? Jadi saya tadi menyebutkan kesulitan ini berapa ya tadi ya? Ini bocoran ini ya bagi semua teman-teman ya, bagi yang merasa kesulitan dalam memahami dan membaca gitu. Ada berapa tadi? Kalau ada malas, gengsi, sama tidak ada motivasi faktor internal. Ada 3 ya. Yang pertama males, ya berarti tidak males solusinya. Jawaban simpel. Lawan kata dari males kan tidak malas. Padat, simpel gitu. Betul sekali. Tidak malas ya. Kita harus ya mempunyai gimana ya? Kita di sini kita refresh otak kita niat ulang, kita di sini itu ngapain gitu. Kita di sini itu mau ngapain? Kalau toh sampeyan terus begini, yo gak bakal maju, gak bakal berubah kan gitu. Kata siapa? Kalau di anime Naruto gitu kan ada namanya Mege itu punya ayah. Ya, Mege itu gurunya Rock Lee ya, yang sampai bisa buka gerbang ke-8. Padahal dia tahu konsekuensinya dari Mege ketika buka gerbang ke-8 itu bakal nyawa taruhannya. Tapi dia melakukan. Karena apa? Dia termotivasi oleh bapaknya yang berkata bahwa hasil tidak pernah mengkhianati daripada usahanya. Semangat berapi-api gitu ya. Mempunyai semangat, mempunyai tekad yang tinggi. Idil Fatah tadi kan, Idil Fatah hasbati qadiru kan itu. Seorang pemuda harus mempunyai tekad yang kuat. Jadi ya kalau sampean pengen males ya teruskan, males. Tetapi nanti kedepannya ya silahkan rasakan sendiri. Tetapi kalau sampean ingin berubah ya buang rasa malas. Rasa malas itu di semua orang, aku yakin. Saya yakin itu melekat di semua orang. Tinggal bagaimana orang tersebut bisa
menghilangkan atau mengurangi lah sedikit-sedikit rasa malas. Makanya saya tadi bilang bahwa memanage waktu itu penting. Kita atur jadwal, kita ukur kapasitas kita mampunya di mana, terus kita target. Kita mempunyai target sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan pemikiran kita mampunya di mana. Ya, dulu gini, saya pernah mengalami itu ketika mau menghafal tasrif. Ya, dulu di fa'alu gitu ya. Ya yang itulah mungkin. Yang fa'ala yafulu fa'ala tahu sih kalau bahwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun fulataful maf'alun mif'alun dan lain sebagainya lah. Sampai sulasi mazid, rubai mazid, rumasi, sudah dan lain sebagainya sampai ke yang logawi dan lain sebagainya. Nah, dulu yang saya terapkan itu saya berpikir karena apa? Sama madrasah saya, sama pondok saya itu ditarget 1 tahun. Ini pengalaman saya. Untuk tasrif itu 1 tahun. Terserah istilahi dan logawi. Terserah sampean mau menghatamkan 1 kali sak dodokan ngarani apa 1 kali lenggahan, 1 kali dudukan. Itu terserah mau di akhir, mau di awal, mau di tengah. Gitu. Yang penting ketika 1 tahun itu sampean sudah bisa menghafal. Kalau tidak bisa menghafal itu enggak naik kelas otomatis. Jadi enggak ada enggak ada toleransi, itu enggak ada. Yo adanya hafal atau tidak kan gitu. Jadi kayak ini dipaksa. Terus pada akhirnya saya madul ya apa? Sambat ya apa ya? Sambat ke orang tua gitu, sambat ke orang tua, gitu mengeluh kepada orang tua kok gini otak saya itu gak mampu kalau disuruh gini. Terus dikasih itu sama tips sama orang tua, kalau mau ini sampean kasih itu kapasitas kemampuannya sampean itu berapa sehari-hari, contoh sampean hafalan 1 bab 2 bab, besok dicoba hafal enggak, kalau belum hafal ada yang lupa turunin. Nah kalau masih gitu turunin lagi. Kalau udah menemukan kapasitas kita, oh saya hafal hanya 3 bait 4 bait selama 1 hari. Oke, kita target itu ada berapa bait, ada berapa bab selama 1 tahun. Itu kita rinci seperti itu. Selama mungkin mau 6 bulan itu kita rinci. Dibagi nanti. Ada 10 nadom, ada 100 nadom seumpamanya. Kita bagi 6 bulan. Berarti setiap 1 bulannya saya harus mempunyai target seperti ini. Seperti gitu. Iya, ada target yang harus dicapai. Nanti insya Allah sampean kok punya jadwal target yang jelas, kita mau melakukan itu enak. Rasa malas itu hilang gitu. Oh iya, aku masih punya tugas ini. Jadi dulu saya itu menyelipkan jadwal saya itu di balik lemari. Buka baju ini ada jadwal. Jadi ketika buka baju sini saya sambil mencari baju itu sambil mikir opo gitu dino iki si gurung tak lakon gitu. Dino iki gurung tak lakon belum tak selesaikan ini apa gitu. Jadi mikir seperti itu. Apalagi waktu di sini saya juga udah mempunyai rancangan jangka pendek saya harus bisa begini, jangka menengah saya harus bisa begini, jangka panjangnya selama 1 tahun saya harus menguasai ini gitu. Toh nantinya kalau tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan ini, kita sudah menempuh prosesnya. Seenggaknya kita mendapatkan sedikit-sedikit lah dari apa yang kita targetkan kan di situ. Jadi tumbuhnya rasa hilangnya rasa malas itu ada tujuan yang jelas. Wis padha awake dhewe kok jalan-jalan, ayo ngopi, ayo kan ngono. Ayo mlaku yuk. Mlaku ning ndi to? Wis pokok montoran. Awakmu ora duwe tujuan, mau rasa-rasen mbek awakmu. Nah kan gitu. Kalau kita bilang ayo ngopi kan, ayo kan gitu. Semangat sekali gitu ya Ustaz. Kan gitu. Karena apa? Ada tujuan yang jelas ya, gitu ya Ustaz. Mempunyai target yang sangat jelas. Itu mungkin untuk menghilangkan rasa malas. Yang kedua, gengsi. Nah, ini yang paling sulit. Paling sulit ini gengsi. Ini juga melekat pada setiap orang ya. Oh, dulu itu saya bisa mengurangi rasa gengsi saya itu berpikir sambil
ketika menerima ngaji dari abai, dari dawuh-dawuh khususnya kitab akhlak ya, kitab tasawuf, mungkin mendengarkan itu dan malamnya itu kayak merenung. Yo nek cah pondok biasa wis gak duwe duit, ya to sangune wis entek, koncone padha turu arep diutangi iki ya padha ra duwe duwite, sama tidak punya uangnya, sama sakunya habis gitu. Wis pada akhirnya diam di depan lemari sambil mikir angen-angen, selama iki saya dapat apa yo, saya bagaimana yo dengan orang lain yo, pas enggak yo dengan apa yang saya dapat ketika di sini ya. Itu saya sering memikirkan seperti itu. Dan pada akhirnya rasa ego, rasa gengsi itu kok mengikis, hilang. Ya meskipun toh masih, tetapi tetap hilang sedikit demi sedikit itu. Dan akhirnya saya mau tanya kepada, mungkin kalau ada sesuatu yang ganjal itu mau tanya kepada entah itu siapa. Kalau saya anggap bisa berkompeten di bidang itu, ya saya tanya gitu. Alhamdulillahnya kok seperti itu kalau untuk gengsi. Jadi lebih memikirkan diri kita kalau gengsi itu. Kalau sampean bakal gengsi terus, ya silakan gengsi terus, nggak apa-apa. Iya bisa terus itu gengsi itu, bisa terus. Tapi kan nanti sampean yang rugi, kita yang rugi kan gitu. Kalau kita karena gengsi itu termasuk perbuatan yang tercela kan, nggak baik gengsi itu. Iya nggak baik, itu kita buang lah. Oke, kita kenal mungkin lingkungan kita lingkungan seperti itu, kita sekolah di sekolah yang favorit, kita berada kuliah di kampus yang juga favorit mungkin kan gitu, dan lain sebagainya lah, sangat favorit, kehidupan kita glamor sekali. Nah mungkin itu pembawaan itu akhirnya muncullah rasa gengsi. Nah itu bisa kita pilah-pilah ya nantinya. Silahkan sampai naik gengsi kalau sudah bisa karepmu lah. Tapi perlu kita ketahui bahwa gengsi itu nggak baik, akan menutup pengetahuan kita sendiri. Itu adalah gengsi asli, menutup pengetahuan kita sendiri. Kita nggak mau mendengarkan perkataan atau kebenaran dari orang lain, tidak menerima kebenaran pendapat orang lain. Kita hanya menggunakan pendapat diri kita sendiri. Iya, itu yang kedua gengsi. Terus yang ketiga apa tadi? Tidak ada motivasi ya, faktor internal dan eksternal. Cuma kuncinya kesulitan, solusi kesulitan ini cuma ada 3. 1, sampean buang rasa malas dengan membagi waktu membuat target. Yang kedua rasa gengsi, berarti membuang rasa gengsi. Sampean ini apa? Ini dasarnya ini apa loh? Sampean ini siapa kan gitu? Sampean iki wong sing kebetulan dikasih otak kan gitu. Kita itu diciptakan berbentuk manusia yang kebetulan dibedakan dari hewan. Bedanya apa? Kita dikasih otak kan gitu. Cuma itu tok kan gitu. Nek dijerokne ne awake dhewe iki saka air yang sangat menjijikkan kan gitu. Dasarnya kita itu seperti itu. Kita nggak patut untuk gengsi, untuk sombong, untuk dan lain sebagainya seperti itu. Terus selanjutnya kita harus mempunyai pendorong atau motivasi dari internal atau eksternal. Dari internal mungkin diri kita sendiri, bangkitkan rasa semangat ya dengan motivasi internal itu tadi mungkin juga mencakup ini tadi, bisa membagi waktu, bisa mempunyai target, bisa menghilangkan rasa gengsi. Dan adapun eksternal, kalau eksternal itu ya di luar-luar lah, mungkin orang tua kita bisa memikirkan orang tua kita. Toh kasarannya kalau sampean mondok di sini terus ketika sudah pulang mondok sampean nggak bisa apa-apa, nggak bisa baca memahami kitab kuning, terus sampean dicoret dari kakak. enggak ini hanya bercanda, nggak dianggap anak. Oh sering ditemukan itu Ustaz. Oh awakmu tidak anakku. Oh mondok tahun-tahunan rasa maca kitab. bukan seperti itu. Tetapi bangkitlah. Tapi enggak sampai lah, mudah-mudahan masa orang tua kayak gitu. Iyalah. Ya. Tetapi kita buat motivasi bahwa orang tua kita pikirlah orang tua kita itu bersusah payah untuk mendapatkan rezeki supaya anak-anaknya bisa melebihi
Aku yakin semua orang tua itu pasti kepingin anaknya lebih daripada orang tuanya. Iya. Makanya benar, Ustaz. beliau itu bekerja keras. Terus ada yang model bentuknya orang tua itu keras ke anak, ya toh, dikit-dikit gampang dukani, gampang memarahi si anak. Ada yang kasih sayang, itu model bentuk saja. Cuma aslinya keinginan orang tua itu lebih baik, anaknya itu lebih baik daripada orang tuanya. Nah, itu kita pikirkan, itu merupakan salah satu faktor eksternal. Itu mungkin itulah dari saya. Oh ya, ternyata barusan kita telah mendapatkan tip ya atau solusi bocoran dari Ustadz sendiri ya mengenai kesulitan yang biasanya dihadapi oleh teman-teman kalau merasa sulit dalam membaca dan memahami kitab kuning. Nah, tentunya itu bisa kita terapkan sehari-hari dan semoga ini ya selain membawa manfaat juga membawa perubahan bagi kita yang merasa malas atau gengsi atau tidak ada motivasi. Itu tumbuhkan apa ya? Ya, ketika melakukan sesuatu, tumbuhkanlah rasa cinta terhadap sesuatu tersebut. Ya, kan betul gitu. sekali, Ustadz. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Ya. Bahasanya kan gitu. Iya, ya, Ustaz. Jadi apapun yang kita cintai ya, itu pasti kita akan perjuangkan. Itu pasti butuh perjuangan, ada pengorbanan, entah itu nanti waktu kita, entah itu nanti dari fisik kita, entah itu nanti materi kita, itu pasti ada. Nah, atau sebaliknya gini, kalau kita sulit untuk menumbuhkan rasa cinta, tumbuhkanlah rasa takut. Rasa takut kalau kehilangan. Takut kehilangan. Jadi gimana ya nyanyiannya Bang Roma kemarin ada. Jikalau sudah hilang baru terasa, kan gitu. Gimana nyanyinya? Saya bukan penyanyi ya. Itu kan Bang Roma kan pernah nyanyi kan. Iya, kayak gitu. Ketika kita sudah kehilangan sesuatu baru merasakannya kan gitu. Nah, maka dari itu kita tumbuhkan, kalau sulit untuk menumbuhkan rasa cinta, tumbuhkanlah rasa takut kehilangan momen seperti ini. Takut menyia-nyiakan waktu seperti ini. Toh kita kalau berpikir gini, kalau kita dikasih PR guru, kalau kita tidak takut kalau nilai atau tidak naik kelas, pasti tidak akan mengerjakan PR, kan gitu. Gila, kita mengerjakan PR karena takut supaya nanti ketika kenaikan kelas ada naik kelas, ketika keluar nilainya kita keluar, kan gitu. Jadi takut itu maksudnya bukan takut yang hakiki. Takut seperti itu bisa menumbuhkan semangat kita sebenarnya gitu ya. Jadi harus ada yang sampean takuti. Mungkin orang tua sampean takuti, aku engko lek mulih engko diseneni mergo gak iso ngene apa gus-gusnya pembayai, aku engko nek gak iso iki didukani karo mbayai. Nah, pada akhirnya sampean termotivasi untuk belajar lebih gitu. Ya, mungkin itu ya. Kalau nggak cinta ya takut ya. Cinta dan takut gitu, Ustaz. Iya, betul sekali. Tapi jangan cinta karena takut gitu. Jangan cinta karena takut. Ya, teman-teman, barusan telah kita simak beberapa materi lah. Bagi teman-teman yang mau menanyakan sesuatu mengenai upgrade skill membaca dan memahami kitab kuning atau secara umumnya mengenai kitab kuning saja, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan membacakan dan nanti langsung dijawab oleh Ustadz Lukmanul Hakim gitu. Sambil lalu kita menunggu pertanyaan dari pemirsa penonton. Jadi mungkin sedikit kita bincang-bincang Ustadz. Boleh Ustadz ya? Siap. Jadi tidak terasa udah 1 jam ternyata Ustadz. Tapi ya kita beri kesempatan lah gitu. Sedikit kesempatan. Sekali lagi mohon maaf untuk di sini saya tidak menggurui kalian ya. Mohon maaf sekali. Saya tidak bermaksud untuk menggurui kalian. Saya hanya sekedar share pengalaman saya. Mungkin itu pengalaman bahwa untuk mempelajari ilmu seperti ini adalah liridholi ta'ala, karena mencari ridho Allah Ta'ala. Seperti niat kita ketika mau belajar di sini, nawa itu ta'aluma linaili ridhollahi, kan gitu, mencari atau merkoleh ridhoni Gusti Allah, wa izalatil jahli, dan menghilangkan kebodohan, kan gitu, wa an nafsi wa ghairihi, kebodohan diri sendiri dan
orang lainnya dan seterusnya lah. Mungkin itu niat kita yang benar ketika mencari ilmu. Refresh lah, sering merefresh otak kita. Wong laptop, komputer, HP aja perlu direfresh ya kan, apalagi otak kita yang lebih daripada laptop, HP itu kan itu. Betul sekali, Ustaz. Lebih isinya ini sebenarnya. Cuma ini kok malah ini kebalikan nih. Zaman sekarang malah yang lebih kayaknya kok HP sama laptop yang lebih digunakan, padahal otak kita ini yang lebih kan gitu. Asal mulanya HP, laptop kan dari otak ya, otak manusia kan itu. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin itu. Nah, sudah ada pesan masuk dari teman-teman yang ingin bertanya yang barusan. Ya. Bagi pertanyaan. Ini unik-unik pertanyaannya, Ustaz. Wah, kayak gitu ada iya. Dari Vina. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Vina. Ya. Bagaimana solusi dalam memahami kitab kuning jika sang qori tidak mengerti alur kepenulisan musonif, Ustaz? Kemudian karena jika tidak tahu bahasa serta alur pemikiran yang tidak sejalan dengan musonif atau zauk gitu, Ustaz. Zauk gitu. Zuk ya. Ya, zauk gitu, Ustaz. Jadi kalau kita memahami kitab kuning itu juga itu ya. Ketika kita mau membaca atau memahami, kita juga harus mempunyai zuk. Nah, munculnya zuk itu sebenarnya kan dari tadi kulino tadi. Nah, ya emang kalau untuk awal-awal itu juga sulit. Itu juga sulit sekali. Saya pernah merasakan seperti itu. Nah, munculnya kemudahan, ya bukan kemudahan, munculnya kita bisa itu karena kita sering terbiasa, sering biasa gitu. Iya kan? Karena kita tahu sendirilah ketika kita melihat kitab kuning, kita itu tahu bahwa yang keluar, yang apa, kata-kata, kalimat-kalimat yang ada di kitab kuning itu seperti itu gitu. Biasalah umum ketika kita terus-terusan untuk melatih membaca kan gitu. Terus-terusan yang muncul itu seperti itu. Jadi ya perbanyak membiasakan itu. Al kulino minal biasa wal kulinten kan gitu. Ketika kita sudah biasa wis otomatis itu lisan itu kayak wis enggak seperti baca novel saja. Iya. Awalnya memang sulit untuk memahami. Ya kalau memahami ya pada dasarnya sama sih kayak SPOK-nya Indonesia kan gitu. SPOK ada subjek, predikat, objek, terus keterangan. Di kitab kuning pun seperti itu sebenarnya, cuman ada kalanya penyusunannya yang berbeda ya kan. Ada kalanya objeknya dulu, ada kalanya predikatnya dulu, mungkin baru subjeknya kan gitu. Penyusunannya kitab kuning itu iya kan. Ada doroba zaitun amron kan gitu. Ada predikatnya dulu, doroba wus mukul sopo zaitun zait amron ing amr kan gitu. Jadi ada predikat, subjek, baru objek kan gitu. Jadi penyusunannya ya nggak jauh beda lah sama bahasa Indonesia. Pasti ada itu SPO seperti itu, keterangan seperti itu. Nah, mungkin seperti itu kita sering untuk membiasakan membaca kitab gitu, ya. Untuk membiasakan praktekkan diri. Ya, membacakan. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi, Ustadz, dari teman kita Fahmi Marzuki. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana caranya biar bisa lancar baca kitab? Padahal saya sudah lama mengaji. Mungkin yang kurang apa, Ustadz? Lama mengaji, ini perlu digarisbawahi. Dipertanyakan juga ini ngaji apa ini kan gitu. Ini perlu digarisbawahi ini. Sampeyan lama mengaji, akan tetapi tidak melakukan hal yang saya ucapkan tadi, termasuk sorokan, ya, termasuk musyawarah dan lain sebagainya. Sampeyan tidak memflorkan apa, mengeluarkan hasil yang sampeyan dapat. Itu yo sampeyan yo ya di situ aja gitu. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa persentase dari musyawarah itu adalah 40% loh, lebih banyak daripada yang lainnya. Itu karena penting musyawarah itu. Kalau kita ada kekurangan pasti disambung sama teman kita. Kalau kita ada kekurangan pasti disambung sama teman kita. Pada akhirnya kita bisa menyatu, menemukan kekurangan-kekurangan kita. Ya, mungkin itu. Sampean
ngajine sudah lama itu gimana kan saya belum tahu juga. Mungkin ya perlu ditanyakan. Perlu ditanyakan itu sampean. Bisa saja ngajinya lama karena ketiduran. Lah, lama ketiduran ya kan. Bisa juga itu Ustaz. Lama ketiduran itu. Itu yang perlu ditanyakan itu. Sampean ngaji lama ya, semua kayaknya lama-lama ini semuanya Kangkang ini. Kan cuma yang komitmen atau konsisten yang membuat alur ceritanya dirinya pribadi kan berbeda-beda ya kan. Di sini dia cuma ngopi saja atau menjaring saja ya kan. Apa menjaring apa maksudnya? Atau lain sebagainya kan, itu kan nggak tahu, itu kan masing-masing. Padahal di sini juga lama-lama gitu. Mungkin itu. Jadi bisa kita cari dulu apa kendalanya atau kesulitan kita, kita kekurangan ilmu. Cobalah refresh, coba refresh dulu kita itu seperti apa. Itu penting merefresh dulu kita. Untuk selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan, tahapan kita apa saja yang harus dipelajari untuk memudahkan kitab kuning gitu, memudahkan untuk membaca gitu Ustadz. Tahapannya itu bagaimana Ustaz? Untuk memudahkan ya perlu kalau mengibarat dari pondok sini dan pondok saya, itu yang perlu didahulukan adalah menghafal ilmu alat, ilmu nahwu ya. Itu yang sering didahulukan. Jadi saya dulu itu saya menghafal seumpamanya umur sekian dan saya paham yang saya hafalkan itu umur sekian. Itu jadi saya ada paksaan untuk menghafal ini, tetapi pahamnya yang saya hafal ini di umur sekian, berjarak kurang lebih 3 tahun dari hafalan saya, dan itu lumrah, itu merupakan proses kalau bagi saya. Jadi tahap pertama kita harus menghafal. Kalau toh kita semaksimal mungkin menggunakan waktu di kala itu, karena saya dulu enggak semaksimal mungkin, yang saya butuhkan saya hafal, saya bisa bermain itu. Karena orang tua saya menyuruh saya ketika nggak hafal nggak bermain. Jadi otak saya yang ada di pikiran saya menghafal, kemudian saya bisa main. Berarti saya nggak berpikiran untuk memahami apa yang saya hafalkan. Jadi itu. Nah, sampean kalau ingin tips-tips yang lebih baik, ya itu menghafal. Setelah menghafal sampean pahami. Gitu. Setelah menghafal terus sampean pahami. Jadi jeneng kitab kuwi koyok maling. Nek mastani guru kula ngoten, jeneng kitab itu seperti maling. Nek sering sampean wolak-walik, kalau sering kita bolak-balik, kita baca terus-terusan, bakal ngaku dewi kitab niku. Bakal keluar apa maksud daripada kitab tersebut. Itu kunci. Jadi sering-sering lah ya, kembali lagi di kebiasaan ya. Ya, kebiasaan. Setelah itu. Kita menghafal kemudian kita terapkan. Iya, menghafal terus kita terapkan. Jangan lupa, jangan sendiri. Kita harus mempunyai teman atau mempunyai guru, itu sangat penting. Karena apa? Orang lain yang bisa melihat kesalahan kita, kan gitu. Orang lain yang bisa melihat kesalahan kita ya. Nah, mengenai hafalan Ustadz, ini ada tambahan, ada pertanyaan lain dari Rosmah ini. Izin bertanya Ustadz, bagaimana tipsnya agar hafalan cepat masuk? Hafalan cepat masuk. Mungkin korban hafalan arti ya gitu Ustadz. Ini kayaknya kok sama dengan saya ini anak ini. Sama dedel ini. Saya juga dedel soalnya. Nah, itu Ustadz, saya juga kesulitan dalam menghafal sebenarnya. Sulit sekali saya untuk menghafal ya. Nama-nama binatang ya loh. Saya juga orang yang dedel untuk menghafal. Akan tetapi dulu saya itu pernah mencoba trik yang lucu ya. Monggo kalau menurut saya itu malam waktu hafalan Imriti malam hari. Tetapi sebelum itu saya kasih, ya tadi seperti keterangan saya tadi, bahwa saya mempunyai target sesuai dengan kapasitas otak saya. Jadi satu hari ini saya coba untuk menghafalkan seumpamanya 5 nadom. 5 nadom saya hafalkan, sudah hafal. Kemudian sorenya saya hanya membaca bukan menghafal.
Jadi ada waktu khusus untuk menghafal, ada waktu khusus untuk membaca. Ya, dan itu saya kasih waktu yang tepat. Waktu yang tepat di jamnya. Seumpama untuk menghafal itu jam 5 subuh. Ya jam 5. Untuk membaca jam 4 sore. Ya jam 4 sore. Ketika waktu jam 4 sore saya membaca berapa nadom, mungkin enggak sampai khatam, setengahnya mungkin. Setengah nadom. Kemudian di waktu subuh saya menghafal hanya 5 nadom. Terus keesokannya di waktu subuh saya nambah 5 nadom. Kok sampai nambah 5 nadom saya enggak lupa dengan bacaan yang awalnya saya hafalkan, berarti saya enggak bisa 5 nadom terus-terusan. Saya turunkan itu. Nah, gitu. Lah, nyicilnya apa yo? Nyicil ya apa bahasa? Kredit. Iya. Paham ya nyicilnya? Iya. Nyicilnya satu bait itu. Iya. Dulu saya melakukan hal konyol. Apa? Batang korek api. Iya. Jadi lampu kamar saya matikan, batang korek api itu saya nyalakan. Jres. Itu saya nyalakan, terus saya dekatkan ke naldom. Itu ketika batang korek apinya ini mati, saya harus punya hafalan 2 atau 3 naldom. Itu saja. Kalau enggak panasan tanganku. Itu hal sing konyol sih bagiku sih. Ada cara lain sing lebih mudah lah mungkin. Iya. Iya, kalau dari saya konyol. Tapi bisa ditiru loh. Iya, pada akhirnya kita semangat ya, sambil dolanan kan, sambil dolanan korek jas gitu kan. Jas gitu. Kita buat motivasi kita sendiri iya, gitu, Ustaz, iya. agar Silahkan semangat, bangun gitu. cara sampean sendiri. Yang penting sampean menulis, membaca dan menghafal. Iya, itu sangat penting. Menulis sampean juga sambil membaca, sampean menghafal itu juga penting. Mungkin itu ya. Kemudian setelah itu tentunya kita ketika ingin membaca dan memahami kitab kuning diperlukan motivasi, Ustadz. Yeah. Mungkin jenengan bisa memberi motivasi bagi teman-teman dan kita semuanya yang ingin tetap berusaha bisa memahami dan membaca kitab kuning, Ustadz. Yeah. Kesulitan gitu. Motivasi saya hanya satu, al-waktu kasyaf. Ya, waktu bagaikan pedang atau alat yang tajam. Jika sampeyan enggak menggunakan sebaik mungkin, pasti akan memotong kita sendiri ya. Itu. Jadi ketika kita menyediakan, kita memanage waktu kita, maka waktu yang akan cukup untuk apa yang kita inginkan. Itu. Kalau kita bisa memanage atau membagi waktu kita, maka waktu akan cukup dengan apa yang kita inginkan. Nah, inginkan termasuk kita bisa ingin belajar kitab kuning kan gitu. Jadi itu, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Itu manage waktu lah. Jangan buang-buangkan waktu. Jangan buang-buangkan waktu. Gitu. Sedetik tidak bisa kembali ke sedetik sebelumnya kan gitu. Ya, waktu tidak bisa. Waktu tidak bisa kembali. Itu manfaatkanlah sebaik mungkin. Sampai mempunyai target. Ya di sinilah kebanyakan kan santri yang sibuk, mungkin ada yang sibuk ekstrakurikuler, sibuk pengurus, sibuk organisasi atau sibuk UKM kalau kuliah kan gitu. Nah itu tinggal sampean sendiri, kembalinya ke sampean. Bagaimana sampean menyelipkan waktu-waktu sampean untuk belajar ini. Dulu kalau saya kebetulan juga organisasi, mengikuti organisasi di kampus itu. Dan saya juga menyelipkan waktu. Saya punya jadwal, saya punya target seperti ini. Yang tadi saya bilang, saya jam 4 harus gini jam. Ketika jam 4 saya ada acara kemudian di kampus, itu saya melipir ya apa bahasa Indonesia nih. Cari tempat sendiri. Jadi mungkin sik yo ketika rapat, sik yo aku izin neng kamar mandi mungkin. Oke, aku ke kamar mandi, meraup utawa nyapolah gayane ngguwak banyu, sing penting teles patrah teng kamar mandi. Kemudian saya cari jalan lain, cari tempat lain untuk ini membaca atau menghafal ini yang saya targetkan. Apa kegiatan yang saya targetkan waktu jam itu. Seret saya lakukan, kemudian saya kembali ke situ.
Jadi itu mempunyai waktu, komitmen, konsisten itu. Iya, betul. Mungkin itu ya dari saya. Ya. Sekali lagi mohon maaf saya cuma sharing di sini. Beneran cuma sharing. Kalau butuh Iya. butuh waktu lama mungkin sama Ustadz Lukman Hakim bisa DM langsung ya beliau ya, DM langsung ya. Karena beliau tentunya Ngopi-ngopi sekui itu. Sekui. kece gitu ya Ustadz ya. Sekui Ya. apa tuh? Yuk ya. Ya. Sapi kan itu. Ya betul. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kita telah meluangkan waktu kita untuk mengisi atau mengaji bersama di ngaji milenial yang diadakan oleh media Pondok Pesantren Al Amin tentunya ya. Dan selama 1 jam lebih, ternyata 1 jam lebih Ustadz, tidak terasa ya Ustadz. Walaupun di sini saya menemukan banyak pertanyaan ternyata, akan tapi mohon maaf sebelumnya tidak bisa kami lanjutkan karena keterbatasan waktu ya Ustadz, dan juga Ustadz juga butuh ngopi juga gitu ya Ustadz. Nah, bagi teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu hal mengenai ngaji milenial, bisa DM langsung dan juga jangan lupa untuk follow IG media Pondok Pesantren Al Amin yaitu Santri Ngasinan, jangan lupa. Dan terima kasih banyak telah bersama kami pada ngaji milenial dengan tema upgrade skill membaca dan memahami kitab kuning gitu ya. Mungkin dari semua materi yang telah kita pahami mengenai pengenalan, hal yang perlu dipersiapkan dan membaca, dan kesulitan dan solusi serta solusi yang bisa kita tuntaskan untuk kesulitan tersebut, tidak perlu saya mengulang lagi ya, tentunya bisa kita simpulkan sendiri-sendiri gitu ya Ustadz. Ya, terima kasih banyak Ustadz Hakim telah menemani kami dalam ngaji milenial ini Ustadz. Ya, dan jangan lupa untuk tidak menyia-nyiakan waktu karena lantarji al ayyamul lati madot, tidak akan kembali waktu yang telah berlalu ya Ustadz. Ya, terima kasih banyak, dan saya sebagai host Nadif Adia mengundurkan diri. Mari kita tutup ngaji milenial ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.